Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina, Berita Jakarta hari ini 4 Agustus 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta memberikan peringatan kepada warga yang ada di kawasan pesisir Jakarta agar waspada terhadap potensi banjirop. Diperkirakan banjirop bisa terjadi pada 2 hingga 9 Agustus 2025. Beberapa wilayah yang berpotensi terdampak banjirop di antaranya kawasan Kamal Muara, Ancol, Pluit, Penjaringan, Marunda, dan Kepulauan Seribu. Informasi selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan kado hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tarif Rp80 untuk penumpang Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Tarif ini berlaku pada 17 Agustus 2025 selama 1 hari penuh. Sementara layanan angkutan umum yang sejak awal diberlakukan tarif Rp0 seperti Mikrotrans akan tetap beroperasi seperti biasa tanpa perubahan tarif. Kemudian ada informasi bagi warga yang memanfaatkan Maggot untuk mengurangi sampah organik, kini bisa membeli dengan mudah dan cepat. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta meluncurkan fitur baru e-Maggot dalam aplikasi elektronik Koperasi Sukaresik atau EKSR. Inisiatif ini bertujuan menciptakan ekosistem perdagangan Maggot yang transparan, mudah diakses, dan terintegrasi bagi produsen off-taker serta petugas pendamping Dinas LH di lapangan. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan gelaran Festival Budaya Berskala Internasional Jakarta World Folklore Festival atau JWFF 2025. Kegiatan yang diikuti oleh pelaku seni dan budaya dari internasional ini adalah upaya Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan peringkat Jakarta sebagai kota global. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadir dalam Festival Budaya Berskala Internasional Jakarta World Folklore Festival atau JWFF 2025 di Bundaran HI Jakarta Pusat. Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta sungguh-sungguh menyiapkan Jakarta untuk menjadi kota global. Dengan penyelenggaraan JWFF ini diharapkan dapat menjadi salah satu tolak ukur perkembangan budaya di Jakarta. Jadi seperti kita ketahui bersama, Jakarta mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh menjadi kota global, salah satu pemain utama di kota global. Maka untuk itu salah satu yang menjadi kekuatannya adalah kebudayaan. Kenapa kemudian kebudayaan kita tonjolkan? Karena salah satu yang diukur, dihitung adalah bagaimana kebudayaan di suatu daerah kota global itu bisa berkembang. Maka pada hari ini kami mengundang dan berpartisipasi dari Rusia, India, Bulgaria, Jepang, dan Korea Selatan. Dan nanti puncaknya salah satunya di tahun 2027 kami akan berpartisipasi mengadakan acara seperti ini. Mudah-mudahan bisa dihadiri 80 negara. Pramono berencana pada perayaan 500 tahun Kota Jakarta di tahun 2027 nanti, festival serupa bisa melibatkan kesenian dari lebih dari 80 negara. Pramono juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya menjadikan Jakarta kota yang nyaman bagi penduduknya dengan membenahi masalah-masalah klasik seperti kemacetan, polusi, sampah, banjir, dan memperbanyak ruang terbuka hijau. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Seluruh kepala keluarga warga ex-kampung Bayam, Jakarta Utara siap menempati hunian pekerja pendukung operasional atau HPPO Jakarta International Stadium atau JIS. Sebanyak 112 kepala keluarga ex-kampung Bayam akhirnya menyetujui untuk pindah dan menandatangani kontrak hunian pekerja pendukung operasional atau HPPO Jakarta International Stadium.
Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, mengapresiasi kesepakatan ini sebagai solusi bersama antara warga dan Pemprov DKI Jakarta. Ya, alhamdulillah siang hari ini sampai dengan sore ini kita bersilaturahmi. Saya lebih senang menyebutnya itu silaturahmi dengan Bang Furkon, dengan warga saya dan lain semuanya dan lain sebagainya. Kami berharap ini merupakan titik kulminasi, titik puncak perjuangan yang insya Allah husnul khotimah. Tadi sejak awal saya sudah katakan, silaturahmi kita akan berakhir husnul khotimah. Bukan buat kita saja, bukan buat warga, tapi adalah yang paling penting adalah buat anak-anak kita. Hendra menegaskan Pemkot Jakarta Utara akan menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti bantuan pemindahan barang, layanan kependudukan, pengurusan Kartu Jakarta Pintar atau KJP hingga BPJS Kesehatan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Timur akan melaksanakan pelatihan mengemudi untuk SIM A. Peserta pelatihan wajib ber-KTP Jakarta Timur dan menyerahkan fotokopi kartu keluarga. Berikut syarat lain dan link pendaftarannya. Beralih ke informasi cuaca, sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Selasa 5 Agustus 2025 diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian berita Jakarta hari ini, saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.